menjaga diri, apakah kita dilanjutkan amar ma'ruf atau tidak, tadi telah dijelaskan oleh Panjenengan pun. Jadi panjenengan sami saged kira-kira piyambake nek kemungkar iki awake wajib apa ora, nggih dikira-kira piyambak ingkang sampun dijelaskan kala wau. Mungkin dari para sahabat apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai permasalahan ini ataupun yang lain, silakan, monggo. Yang mau bertanya, monggo, Pak Dan Bibit. Oh, ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Kiai, yang ingin saya tanyakan, ketika pemerintah belum punya aturan, kemudian yang namanya banser itu kadang-kadang ngawur, produksi urusan Kiai. Nah, saya contohkan seperti kejadian di Tulungagung sama Trenggalek ketika HTI mengadakan kirap pandi khilafah dari serta Trenggalek, kemudian rencananya bisa Blitar, Malang langsung Surabaya, Masjid Al-Aqsa. Ketika konvoi tersebut, malam hari kita komunikasi dengan PJNU, dan PJNU tidak bisa menjawab. Kemudian Kapolres sendiri danding sama Bupati karena tidak ada aturan, dan mereka kan ada legal formalnya kan masih ada izin sebelum dibubarkan. Itu tidak bisa menjawab. Kemudian yang namanya bangsa itu kadang-kadang yang saya katakan tadi ngawur, berkeyakinan bahwa ini membahayakan bangsa. Kemudian menghadang dari mulai Trenggalek sampai Tulungagung, akhirnya pecah kacir, tapi tidak ada kejadian yang sifatnya fisik, tidak ada. Dan alhamdulillah setelah itu menjelang tidak ada 1 bulan itu menjadi isu nasional, bahkan di TV One sekarang masih ada di YouTube-nya. Itu akhirnya dibubarkan oleh pemerintah lewat Menteri Pak Wiranto. Terus bagaimana hukumnya banser seperti itu ya? Nomor 2, ketika HTI dan FPI dibubarkan, itu kok hanya dibubarkan tok, kemudian individu pelaku jajaran pengurusnya kalau tidak ada sanksinya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, sampai saat ini yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan, cuman HT Hizbut Tahrirnya kan belum, sampai sekarang masih ada. Dan di Indonesia sebelum dibubarkan itu kan kita hanya tahu yang namanya jubirnya tok, ketuanya siapa, bendaharanya siapa, tidak ada. Yang kita tahu hanya Ismail Yusanto sebagai jubir. Itu permasalahan, sebetulnya permasalahan yang sudah kita langsung, tapi perlu kita hati-hati. Demikian, itu sebuah pertanyaan bisa yang jelas kami ingin tahu dari. Saya kira dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, perlu dipertimbangkan tadi, walaupun kenyataannya tidak jadi apa-apa, tapi hukum itu melihat dari zon untuk melakukannya, bukan hasil kerjanya. Ketika kita yakin tidak akan dampak apa-apa dan kemungkinan akan bisa hilang, tadi kewajiban.
yakin tidak ada dampak. Nah, makanya di situ perlu dikaji yang betul-betul mendalam, kira-kira akan terjadi dampak pada diri kita pada kawan kita pada. Kalau memang tidak ada dampak, ya bagus saja. Hanya saja kemungkarannya itu di mana? Kur baris itu enggak mungkar loh. Nah ini menjadi masalah itu. Alah, di dalam pemerintah ya memang karena belum ada aturan pembubaran dan seterusnya, ya gak punya hak untuk membatalkan. Memang pemerintah masih mencari momen untuk kesalahan mereka. Kalau selama belum melanggar nampak, ya gak berani dong. Nah, itu bahaya, itu juga pemerintah akan disalahkan. Nah tentunya dalam masalah niku kita harus betul-betul kerjasama dengan pemerintahan. Tidak boleh kita maju sendiri, karena kita nanti akan kena sendiri, malah kena batu nih so di penjara dan seterusnya. Itu masalahnya semacam itu. Makanya benar NU itu gak bisa memberi solusi. Sebenarnya diam juga gak memperbolehkan. Nah, gak memperbolehkan. Jadi kalau nanti sudah nampak dia itu akan ada ancamannya, sudah silakan pemerintahan. Di sekarang itu yang ada Banser terlalu lebih cepat daripada, terlalu lebih maju daripada pemerintah. Bahaya itu. Kita akan dijadikan bemper. Kalau pemerintah jadikan bemper, akhirnya sing ngelek niku Bansere bukan pemerintah itu tentang ini. Nah, jangan sekali semacam itu. Jadi kita tekan pemerintah ini akan membahayakan dan seterusnya. Nah, itu sing dieksekusi malah sing niku kudune aparate. Jangan kita berangkat sendiri. Kita negara hukum balikin ngono. Pemerintah gak mau juga, karena memang sebelum ada indikasi kuat, belum ada kenyataan, gak bisa itu dibatalkan, dihilangkan, gak bisa. Terus untuk sekarang ini yang dihilangkan organisasinya. Betul, kalau kita kembali kepada orang-orangnya, tidak diperbolehkan atau dipenjarakan, salahnya apa gitu. Wong tidak punya salah kepada pemerintah, gak bikin onar dan seterusnya, ya sudahlah. Kalau di Indonesia kan bicara saja kan gak masalah, asalkan tidak ada action. Baru kalau sudah ada action, nah itu ada pelanggaran. Ini negara hukum ini dan ini tidak boleh bebas ngomong, ini bebas ngomong sembarangan. Makanya kita ketika DN itu bermain di dalam kata-kata, mestinya kita juga harus membalas dengan kata-kata. Kalau dengan buku harus membalas dengan buku. Nah ini kadang-kadang kita mendahulukan okolnya daripada akarnya. Karena apa? Karena kalah di dalam masalah elektronik, dalam masalah medsos kalah. Nah ini bahayanya kita, makanya perlu belajarlah. Dalam masalah ini jangan sampai kita kalah, dan kita lebih giat lagi untuk berbicara di medsos. Tapi itu ngawur, ngawur yang malah jadi ditertawakan orang. Jadi untuk kita menghadang dengan fisik ini bukan tugas kita, bukan tugas Banser, tapi tugas pemerintah, karena itu khawatir nanti terjadi bentrok fisik. Bentrok fisik jelas Banser akan disalahkan. Tapi kita bisanya mendukung, menekan pemerintah kalau memang itu betul-betul membahayakan. Kalau pemerintah biarkan ya sudah, nggak usah kita maju sendiri. Nah, ini yang sering sekali juga ada pengajian kita bubarkan. Saya juga nggak sepakat itu membubarkan pengajian.
Walaupun ada, kalau sudah nanti orasi berbeda itu baru kita perkarakan kalau melanggar. Kalau belum, ya orang mesti toh. Nah ini loh, karena belum disampaikan, belum apa, dia malah besar, merasa dicekal itu, bangga dia itu tuh. Jarno namun kulai wis ngomong gak pas, baru nanti itu yang dimasalahkan. Jangan belum bekerja, belum melakukan sudah kita cegah. Belum jelas. Nah terus yang dia omongkan itu mesti jelas. Jelas kok dia belum dia katakan. Nah ini kita jasus gitu ya. Tidak boleh kita niat. Jadi silakan dia kalau sudah mengatakan plek, nah itu baru kita siap nanggono. Nah siapnya bagaimana? Kalau sudah melihat semacam itu juga jangan dengan fisik. Kalau foto fisik itu tidak karuan. Kita rekam, kita laporkan dan seterusnya, kita tidak lanjuti karena dengan. Nah ini kita harus hati-hati lagi, jangan main okol, tapi cukup kita dengan akal. Ya, seperti di NU itu kalau orang, kita akan melangkah istiqomah di NU gak boleh ya tidak usah. Ya tapi kadang-kadang nggak ngerti. Itu seperti yang tukang yang juga gereja barang menukai. Nah, itu kalau memang betul-betul untuk menjaga ya tidak masalah, tapi motifnya itu boleh rokok kerja yang sedikit semakin menjadi masalah mana. Lah kono iki masalah sing sudah. Nah, tapi itu gak masalah untuk toleransi kalau memang tujuannya baik, tapi jangan sampai karena dinyelewengkan. Kayak boleh duit aja. Jadi kita tujuannya ya tidak duit juga gak masalah, tapi seperti tujuan ini ku menjaga warga kita di daerah-daerah minoritas. Misalnya tadi mau sing kapain yo marah-marah kok itu maksudnya bahkan orang kapain golongan kita yang pikirannya keras buat tukang gereja wae orang cukup masjid. Yo memang gak ngerti ya segene ngoten mawon. Ya kenapa masjid di gereja di Jogon ya? Kalau kita tahu bahwa juga gereja itu jaga NKRI ya terus harus kita lihat konsepnya. Memang zaman dulu ancaman terhadap orang-orang minoritas terjadi bom itu. Makanya kita menyelamatkan NKRI. Kedua, menyelamatkan masyarakat kita yang ada di daerah minoritas yang kalau kita melawan di sini, merusak di sini, maka kita akan masyarakat kita akan dilawan di sana. Melani seperti Pak Said sering membela Syiah, yaitu urusan siasah. Jadi kita tahu masyarakat kita, mahasiswa kita yang ada di Iran itu lebih dari 5.000. Nah, kalau dengan Wahabi jelas gak cocok. Dan kalau di situ kita musuh Syiah, nanti dibantai juga dengan Syiah. Apa nasibnya mahasiswa kita? Dan itu sing ini. Nah, cuman yang menyayangkan kenapa mahasiswa kita kok dibawa ke sana itu entah gak bisa disampaikan karena saling menuduh itu zaman dulu sing bawa iko ya. Nah, dan kalau kita buka-buka di sini kan malah gak pantas gitu, orang penak gitu. Tapi yang jelas sudah ada di sana, kalau tidak dilindungi bahaya, betul. Nah, siapa yang membawa ke sana? Saling lempar tangan. Nah, itu lempar tangan ini dari kata itu ini, dari kata ini, dari kata ini gak perlu kita tahu, yang jelas wis kadung enek wonten mawon.
Dan itu juga bahaya masyarakat kalau masih kita di sana. Jadi semacam itu langkahnya. Kalau memang ada kemungkaran, baru bisa bergerak dengan dua syarat tadi. Bisa hilang dan tidak ada hal negatif. Nah, kalau akan ada hal negatif, negatifnya apa? Ada 4 tadi, termasuk tercemarnya nama Banser, itu juga akan menghilangkan kewibawaan kita, hilangkan pangkat kita, jam kita, yang sehingga orang tidak simpati. Itu juga membahayakan nama yang besar gitu. Jadi anunya untuk langkah selanjutnya kita hati-hati. Dan memang bicara dengan fikih kebangsaan terus dimasukkan di dalam fikih daulah Islamiyah memang sangat sulit, rentan pertentangan. Dan sampai menggereja lagi fikih daulah, mana anak ilah maksiatin karena syarikanlah, tapi tidak melihat dari dampaknya. Nah, yang kita gunakan bahwa siasah itu tidak harus sesuai dengan wahyu. Jadi makana fi'lan au qolan aba'ada anil fasad wa aqraba ila sholah, niku siasah. Siasah itu makana fi'lan au qolan aba'ada anil fasad wa aqraba ila sholah wa illam yakun fihi wahyun nazal, sekalipun tidak ada wahyu. Nah terus dawuh Imam Syafi'i, la siasata illa ma wafaqa syar'u, artinya bukan harus ada konsep dari syariat, tapi yang penting lam yukhalif asyar'a. Niku penting. Mulane Kanjeng Nabi ngekei konsep ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa. Sudahlah berakhlaklah dengan manusia yang baik bi khuluqin hasanin. Apa makhaliqin nasa bi khuluqin hasanin? Muwafaqatul linnas ma'adal ma'asi, selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Betul. Karena ini bertentangan syar'i ya pondakane ngoten tok. Berarti kudu ngalim, nek ngalim ya ora iso. Nggih, mungkin masih ada lagi. Monggo, sinten?